Halo anak-anak, sekarang kita bertemu lagi di Zeliosoft ini. Kita akan membahas program terbaru kita, materi terbaru kita mengenai input dan timer. Kalau memang kita mencukupi membahas input dulu, kita akan membahas inputnya dulu ya. Di sini ada input. Beberapa hal diklasifikasikan di sini. Yang sering kita gunakan adalah input ini. Kebetulan input ini sering kita tempatkan di sini mengisi input dari suatu smart relay mulai dari I1 sampai IG. Di sini kita dapat menempatkan input sebanyak itu. Akan tetapi ada beberapa hal yang bisa kita gunakan inputnya. Jadi smart relay sudah memberikan beberapa input agar kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini adalah input-input yang bisa kita gunakan dalam smart relay. Yang pertama kita akan membahas input discrete. Jadi di sini adalah input discrete, di mana input discrete ini dapat kita kategorikan menjadi input yang memiliki nilai 0 dan 1, nyala atau mati, di mana fungsi tersebut dapat diaplikasikan pada suatu push button. Jadi input discrete simbol utamanya adalah seperti ini jika dia tidak aktif. Apabila dia aktif, maka akan berubah menjadi merah. Dan input ini dapat kita rubah simbolnya sesuai dengan gambar-gambar ini. Nah, kita dapat menggantinya menjadi suatu kontak atau suatu saklar. Kita dapat menggantinya menjadi simbol limit switch. Kita dapat menggantinya menjadi proximity sensor. Kita dapat menggantinya menjadi presence sensor, illuminated push button, selector switch, push button, ataupun sebuah normally open atau kontak terbuka untuk relay. Bentuknya seperti ini. Jadi bagian sebelah kiri ini adalah bagian input, di mana input ini kalau disimulasikan, dia sebelum dioperasikan bentuk simbolnya seperti ini, dan apabila sudah dioperasikan, bentuk simbolnya akan menjadi seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas filtered input. Apa itu filtered input? Jadi, input yang sudah terfilter atau tersaring. Di mana kalau kita membahas filter discrete input ini atau filter input ini, jadi kalau simbolnya belum digunakan dia akan seperti ini, kalau sudah digunakan seperti ini. Tapi dalam hal kenyataan atau realitanya, penggunaan input ini pada suatu sensor signal. Jadi sensor ini menandakan bahwa ada atau tidaknya atau 0 dan 1-nya pada suatu sensor ini akan dideteksi oleh filtered input. Karena ada beberapa sensor di mana sensor itu tidak menyatakan 0 ataupun 1. Jadi sensornya seperti error. Apabila sensornya sudah error seperti itu, maka tugas dari filter discrete input ini memberikan definisi dari suatu input ini, bahwa input ini memiliki nilai logika 1 ataukah memiliki nilai logika 0. Dalam filter input ini, nilainya
yang dapat dimasukkan ke dalam smart relay ataupun diproses, dia memiliki nilai 1 sampai 255. Dalam kategori ini mungkin kalian belum begitu paham mengenai nyapa kok nilainya atau kenapa kok nilainya 1 sampai 255. Padahal nilainya aslinya dari suatu sensor yang dideteksi adalah 0 dan 1. Jadi nomor atau nilai 1 sampai 255 ini adalah nilai parameter yang dapat digunakan dalam suatu filter input untuk mendeteksi bahwa sinyal ini dapat digunakan ataukah tidak digunakan. Jadi digunakan itu berarti bernilai 1, tidak digunakan berarti nilainya adalah 0. Jadi kalau kita lihat pada parameter window-nya, nah parameter window-nya, nilai filter input ini dapat kita setting nilainya mulai dari 1, ini nilainya mulai dari 1 sampai nilainya 255. Kalau kemarin Pak Andi sudah mencoba, tapi mencobanya di dalam realita ada smart relay-nya, tidak bisa kita simulasikan. Nilai ini akan dideteksi, misalnya jika dia bernilai antara 0 dan 1 itu, dalam rentang waktu misalnya kita isi nilai 2 dikali 10 milisecond. 2 dikali 10 milisecond. Berarti akan terdapat nilai 20 milisecond. Jadi dalam waktu 20 milisecond itu, smart relay akan mendeteksi ini apakah 0 ataukah 1. Jika dalam 20 milisecond itu dia dideteksi menjadi nilai 1, maka yang muncul di dalam smart relay, di dalam programnya yang dapat diproses adalah nilai 1. Misalnya kita isi 200, maka smart relay akan mendeteksi dari filter input ini, mendeteksi nilai dari suatu input dalam waktu 2 detik. Jadi dalam waktu 2 detik itu suatu filtered input ini akan diklasifikasikan apakah dia 0 ataukah 1. Jadi misalnya dalam waktu 1 detik dia memiliki nilai 0. Terus 1 detik kemudian dia memiliki nilai 1. Jadi nilai terakhir dalam detik kedua tersebut yang dianggap oleh suatu smart relay, oh nilainya 1. Berarti di sini dia akan memberikan nilai input 1. Kemudian diproses dalam bentuk digital FPD ini. Kira-kira seperti itu untuk filter input atau filter discrete input sebagai input yang kita bahas nomor 2. Kita akan melanjutkan pembahasan input yang nomor 3. Kita akan membahas special input yang ada di dalam smart relay, yaitu button pada smart relay. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4 button atau push button. Sebenarnya button ini digunakan juga untuk memprogram smart relay dari smart relay-nya langsung, bukan melewat komputer dan menggunakan ladder diagram. Nah, kita akan menggunakannya di sini untuk membuat suatu output atau membuat suatu program di mana button ini dapat digunakan. Nanti akan saya sambung dengan video realnya untuk proses penggunaannya. Nah, button ini ada di mana? Ada di smart relay di bawah LCD. Tempatnya button itu memiliki panah kanan, kiri, atas, bawah. Nah, button ini terdiri dari 1, 2, 3, 4 ini. Kita akan mencoba menyambungkannya menggunakan output. Output yang kita pakai output 1, 2, 3, dan 4. Kita akan menyambungkannya dan kita akan mencobanya. Kita akan berpindah ke menu satunya dengan tipe smart relay yang lebih rendah yang sudah saya
sudah saya sambungkan dengan suatu smart relay-nya. Nah, kita akan mensimulasikan ini lewat smart relay-nya langsung. Jadi, push button manakah yang dapat digunakan? Nah, kita sudah beralih ke video di mana kita akan mensimulasikannya. Nah, kita akan menggunakan smart relay tipe SR2B121FU. Jadi dia memiliki 4 output yang bisa digunakan. Setelah itu push buttonnya kita akan menggunakan special push button ini. Nah, special push button ini ada di sini. 1 2 3 4. Jadi kita akan menggunakan 4 ini sesuai dengan program yang sudah kita buat. Jadi ada 4 push button, 1 2 3 4. Nah, tersambung dengan output juga 1 2 3 4. Nah, kita akan mencoba mengoperasikannya. Saya akan menekan push button bagian ini. Jadi kita akan melihat simulasinya. Nah, berubah menjadi merah. Push button yang nomor 2, push button yang nomor 3, push button yang nomor 4. Nah, kira-kira special push button ini adalah itu. Kita akan masuk ke menu input yang selanjutnya. Kita masuk ke input yang keempat, pembahasan yang keempat, yaitu discrete constant. Jadi discrete constant ini berfungsi untuk membuat input dari suatu sistem di smart relay menjadi input berlogika 1 dan input berlogika 0 secara konstan. Jadi tidak akan berubah. Tapi dalam proses simulasi atau monitoring mode, kita dapat merubahnya menjadi sebaliknya. Jadi jika sebaliknya, maka ini akan berubah menjadi warna merah. Saya akan mencontohkan, kita sambungkan ke dalam output. Nah, dia akan memiliki nilai konstan 1 atau on, dan satunya memiliki nilai konstan 0 atau off. Pada angka 1 ini dapat kita paksa atau kita force menjadi angka 0 atau nilai 0 atau off. Begitu juga sebaliknya. Untuk angka 0 ini dapat kita paksa menjadi on atau angka 1. Nah, dia akan prosesnya seperti ini. Jadi nilai satunya akan berwarna biru lagi, sedangkan nilai nolnya akan berwarna merah menjadi on. Akan tetapi ini dapat dilaksanakan pada simulasi mode atau pada monitoring mode di dalam smart relay. Ini adalah input yang spesial kepunyaan smart relay. Kita masuk ke input yang nomor 5. Jadi di sini ada flashing input. Di sini tertulis 1 second. Kalau di dalam parameternya dia tidak memiliki opsi-opsi. Kalau kita sambung menggunakan output atau kita sambung dengan output, kita dapat mensimulasikannya. Kalau di sini tertulis 1 second atau 1 detik dalam bahasa Indonesia, maka kalau kita sebut dia flashing, berarti dia akan berkedip. Dia akan menyala 1 second, mati lagi 1 second, begitu juga seterusnya. Kita tombol run, nah maka akan jadi seperti ini. Dia akan menyala 1 second dan mati 1 second juga. Ini adalah input spesial yang kelima.
Input spesial yang selanjutnya adalah summertime input. Ya, di dalam summertime ini kalau kita melihat namanya summertime input, maka fungsi input ini akan memiliki fungsi pada saat dia di tanggal-tanggal yang sudah ditentukan, dia akan merubah bentuknya atau memberikan inputnya kepada output ini berupa summer time atau musim panas. Dia dapat berubah juga menjadi winter time atau musim dingin. Nah, untuk input ini kita dapat men-settingnya pada program Zeliosoft ini di program konfigurasi. Nah, kita sudah punya program konfigurasinya. Kalau di parameter window-nya, dia tidak memiliki apa-apa, cuma memiliki komen. Kalau kita sambung pada output, nah, kita akan dapat mengetahuinya. Kalau kita run, nah, dia tidak terjadi apa-apa karena kita belum men-setting pada konfigurasinya. Nah, kita masuk ke konfigurasinya, yaitu program configuration, terus kita masuk ke date format. Nah, pada format hari ini, kita harus mengaktifkan summer atau winter time change atau perubahannya. Kita masuk, terus kita pilih other, harusnya di sini ada Asia, tapi di sini tidak ada karena proses penggunaannya ada di Eropa dan Amerika untuk summertime input ini. Nah, di sini indikasi hari bulannya untuk merubah menjadi summertime atau musim panas. Dan di sini adalah pensettingan untuk merubah menjadi musim dingin. Kalau kita lihat di sini ada Maret. Nah, di sini ada Maret. Kalau kita rubah menjadi Oktober, dan di sini kita rubah menjadi November, mulai dari 1 minggu ke pertama, terus di sini Desember di minggu terakhir, maka seharusnya kalau kita simulasikan summertime ini akan berubah menjadi summer, bukan winter. Kalau kondisi yang saya simbolkan ini adalah winter. Nah, kita run. Kita masuk ke konfigurasi dulu, ada yang salah. Nah, kita belum klik OK tadi. First Sunday November, terus last Sunday Desember. Oke. Harusnya kalau disimulasikan, nah, tadi belum diklik OK, jadinya dia tidak berubah. Jadi kalau kita masuk ke konfigurasi ini di date format ini, kalau kita sudah mengaktifkan summer atau winter time, jadi pada minggu pertama bulan November sampai akhir Desember, dia memiliki musim panas. Maka dari itu kalau kita klik OK, kita simulasikan, nah, dia berubah menjadi on, panas. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau settingannya berubah, dia juga akan menjadi winter juga, sesuai dengan setting pada parameter configuration tadi. Inilah input yang
spesial dalam smart relay. Salah satunya adalah summertime input. Nah, kita masuk ke input yang terakhir. Saya tetap memberikan output di sini agar kita dapat mencontohkan nantinya. Terus kita masuk ke input yang terakhir, yaitu numerical constant. Jadi numerical constant ini adalah input khusus, di mana input khusus ini tidak berupa 1 atau 0, tapi dia memiliki nilai. Kalau kita lihat parameter windownya, nilainya itu mulai dari minus 32.768 sampai positif 32.767. Jadi kita dapat mengisi nilai berapapun yang kita mau. 100, 1000, 50, 4, seperti itu. Nah, karena di input ini di dalam proses penyambungan kabelnya ini, titik penyambungannya dia berwarna hijau, maka dia harus disambungkan juga dengan sambungan yang berupa hijau. Kebetulan di dalam output ini adalah suatu output yang memiliki logika 0 dan 1. Dia tidak bisa diisi dengan angka atau numerikal. Jadi kalau kita sambung, dia tidak akan bisa. Nah, maka dari itu, numerical input ini harus kita sambung dengan yang sesuai. Nah, saya mencontohkan adalah timer, yang nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Di sini ada input untuk timer, maka kita dapat mensambungkannya di sini. Nah, dia sama berwarna hijau. Kalau kita simulasikan, nah dia akan berupa angka 4. Jadi dia memberikan nilai pada input ini sesuai dengan nilai yang telah kita setting pada parameter window, yaitu nilainya 4. Kalau kita isi 400, maka nilainya juga akan 400. Demikianlah pengenalan input untuk pertemuan kali ini. Spesial input ada beberapa yang bisa kita temui, yaitu filtered input, constant on dan constant off, serta flash, serta Z1 button ada 1, 2, 3, 4. Setelah itu ada flashing atau 1 second clock, terus ada summertime input, serta yang terakhir adalah numerical constant. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan pemahaman kalian mengenai input pada smart relay.